Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zara dengan NIM 22042097. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan topik dukungan SIM terhadap administrasi publik. Untuk poin yang pertama, yaitu pentingnya SIM dalam administrasi publik. Berikut alasan pentingnya SIM dalam administrasi publik. Yang pertama, efisiensi operasional. Sistem informasi manajemen membantu dalam peningkatan efisiensi dalam proses administrasi dengan pengolahan data yang cepat dan otomatisasi tugas rutin. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. SIM menyajikan informasi yang tepat waktu dan akurat serta memungkinkan pimpinan untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan didukung oleh data. Yang ketiga, transparansi. Dengan SIM, informasi administrasi akan lebih terbuka karena dapat diakses oleh publik. Selain itu, juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, kolaborasi dan koordinasi. SIM memfasilitasi koordinasi antar unit dan departemen dalam pemerintahan, serta memastikan program dan kebijakan yang lebih efektif. Dan yang kelima, peningkatan pelayanan publik. Pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui akses online yang disediakan SIM, sehingga akan terwujud efisiensi kegiatan dan peningkatan kualitas pelayanan. Yang terakhir, penghematan biaya. Dengan pengolahan data yang lebih efisien, maka pemerintah dapat menghemat biaya administrasi serta melakukan realokasi sumber daya ke area yang lebih memerlukan. Poin yang kedua, sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik ialah platform atau alat yang dirancang khusus untuk membantu organisasi pelayanan publik dalam proses operasional dan mengelola informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik untuk masyarakat. Dengan menggunakan SIM, maka pelayanan dapat memonitor, mengelola data, melacak kinerja, serta dapat merespon keperluan masyarakat dengan tepat dan cepat. Hal ini dapat mendorong integrasi antar departemen serta pembaruan data yang real-time, sehingga dapat memudahkan pengambilan keputusan dan koordinasi. Poin yang ketiga adalah SIM sebagai penunjang kinerja organisasi. Berikut peran SIM sebagai penunjang kinerja organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pemimpin dapat mengambil keputusan berdasarkan pada analisis dan data yang tepat dan akurat, karena SIM menyediakan informasi yang real-time dan akurat. Selanjutnya, integrasi informasi. SIM mengintegrasikan berbagai informasi dan sumber data dari berbagai unit dan departemen dalam organisasi, sehingga memastikan informasi yang terintegrasi dan konsisten. Yang C, peningkatan kualitas pelayanan. Dengan akses informasi yang cepat dan mudah, maka organisasi dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan lebih cepat kepada masyarakat. Selanjutnya, transparansi. SIM memungkinkan transparansi informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi, termasuk pegawai, manajemen, serta masyarakat dan stakeholder. Dan peran selanjutnya adalah pengembangan strategi dan pengelolaan risiko. Poin yang keempat, SIM sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan dan sebagai penyalur informasi dengan cepat. Sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan, nilai sebuah informasi sangat erat kaitannya dengan keputusan, yang mana apabila tidak ada keputusan atau pilihan, maka suatu informasi tidak terlalu dibutuhkan. Informasi yang berkualitas, bernilai, dan bermutu, serta informasi yang akurat dan tepat waktu akan menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan berbagai problem yang terjadi dalam suatu organisasi. Sebagai penyalur informasi dengan cepat, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka hampir setiap instansi pemerintah menerapkan SIM berbasis komputer dalam setiap aktivitas operasionalnya. SIM berbasis komputer ini telah dihubungkan dengan dunia internet yang dikenal dengan website. Tujuannya adalah untuk menyalurkan informasi dengan cepat. Dengan adanya website tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui dunia internet. Poin yang kelima, tantangan keamanan dalam penerapan SIM. Adapun tantangan keamanan dalam penerapan SIM yang pertama adalah keamanan data, melindungi data dari berbagai akses yang tidak sah, kerusakan, dan pencurian.
Yang kedua, ancaman malware, risiko dari worm, virus, serta perangkat lunak lainnya yang berbahaya yang bisa menginfeksi sistem. Yang ketiga, keamanan jaringan, proteksi dari akses yang tidak sah, serta penetrasi ke jaringan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, kebocoran informasi, risiko kebocoran data ke pihak lain yang tidak berwenang. Dan yang terakhir, manajemen hak akses, memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki wewenang yang dapat memodifikasi dan mengakses data. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.